Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnatir rasulillah wad dilalata 'ala al huda wad du'a 'ala al khair. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid darain ila an qala Alhamdulillah. Sekarang kita telah memasuki 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Yang mana bulan Dhul Hijjah ini adalah termasuk daripada Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan ini dikatakan memiliki nama Ashhurul Hurum, bulan haram? Karena di 4 bulan ini Allah Subhanahu wa taala melarang segala sesuatu. Melarang segala sesuatu tentunya yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan keburukan. Sehingga kemuliaan Ashhurul Hurum ini difirmankan oleh Allah taala di dalam surah At-Taubah. Yang mana Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan yang sebagaimana telah kita maklumi, ketahui, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Ashhurul Hurum disebut dengan bulan haram. Kenapa dinamakan bulan haram? Karena bulan ini adalah bulan suci. Sebagaimana tanah haram. Kenapa dinamakan tanah haram? Karena tanah suci. Kenapa dinamakan haram, Pak Ustaz? Bukankah haram di situ artinya larangan? Ya, karena di bulan-bulan ini ada larangan-larangan dari Allah. Ada larangan. 4 bulan di antara 12 bulan ini disebut dengan bulan haram. Bulan apa saja? 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ya, itu 3 bulan berturut-turut. Ya, sekarang ini kita sudah memasuki bulan yang keberapa? Bulan yang kedua. Kemudian 1 bulannya itu terpisah. Bulan apa? Bulan Rajab. Bulan Rajab. 4 bulan ini disebut dengan bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dahulu sebelum Nabi kita Muhammad diutus, ya, itu antara beberapa kabilah di tanah Arab berperang sampai 7 keturunan. Perang suku. Maka kita tidak heran zaman sekarang ini masih ada perang suku. Masih ada perang suku. Jangankan yang ada di negara lain, di Indonesia sendiri masih ada tidak perang suku? Masih ada sampai sekarang. Ya, masih ada, emang tidak heran. Namun dahulu perang itu ya ada waktunya. Ada waktunya dan mereka berhenti gencatan senjata manakala memasuki bulan haram. Itu mereka berhenti. Mereka lanjut lagi setelah keluar daripada bulan haram. Makanya dikatakan di dalam ayat tersebut, ya, fala tazlimu fihinna dzalika ad-dinul qayyim. Itulah ketetapan agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim terhadap
diri kalian. Nah, bulan Dzulhijjah ini termasuk di antara sekian banyak bulan yang memiliki waktu terbaik sepanjang tahun. Bulan Dzulhijjah ini adalah termasuk bulan yang memiliki waktu terbaik sepanjang tahun. Artinya sepanjang tahun, ya, awal waktu tahun Hijriah bulan apa? Muharram. Betul tak? Muharram sampai ketemu Muharram berikutnya, itu ada waktu yang paling afdal. 12 bulan, sekian ratus hari dan sebagainya. Itu ada waktu yang paling afdal selama 1 tahun. Kapan? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu dikatakan oleh para ulama, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu paling afdal dari hari-hari yang lain sepanjang 1 tahun. Bahkan mereka mengatakan lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Apa alasannya? Alasannya adalah karena 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini semua amal ibadah itu dikerjakan. Semua amal ibadah itu dikerjakan. Solat ada enggak? Ada. Puasa? Ada. Ya, puasa ada. Puasa awal bulan Dzulhijjah, puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Kemudian yang ketiga, zakat ada tidak? Ada bagi orang yang hartanya mencapai nisab dan haul, yaitu zakat mal. Yang terakhir, haji ada tidak? Ini bulannya. Kenapa dikatakan 10 hari pertama lebih afdal daripada 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, sekalipun di dalamnya ada malam Lailatul Qadar? Karena semua amal ibadah wajib bisa dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sedangkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu tidak bisa dikerjakan semua ibadah. Haji boleh tidak dikerjakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Sah atau tidak? Tidak sah. Karena al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu ada di waktu-waktu tertentu. Jadi ini kata para ulama, ya, afdal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini karena di dalamnya ada pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua, amalan sunnah yang tidak bisa dikerjakan di bulan-bulan lain, hanya bisa dikerjakan di 10 hari pertama sampai dengan hari tasyrik di bulan Dzulhijjah. Apa? Yaitu boleh tidak berkurban di bulan Ramadan? Tidak boleh. Ya, tidak boleh berkurban di bulan Ramadan, dan itu hanya terjadi di bulan Dzulhijjah, dan itu pun di hari hari 10, 11, 12 dan 13. Jelas tidak? Ini alasan para ulama mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah waktu yang paling afdal sepanjang selama 1 tahun. Tapi kata para ulama, ada lagi. Apa? 10 malam pertama paling afdal itu kapan? Yaitu 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Jadi dari segi hari paling afdal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dari segi malam paling afdal 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Jadi dua waktu ini punya keutamaan masing-masing. Apa dalilnya? Dalilnya sebagaimana surah yang saya baca tadi di rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajri wa layalin 'ashr. Ya, di mana di situ Allah bersumpah demi waktu fajar dan 10 hari. 10 hari di situ adalah maknanya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua, keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ditegaskan bukan saja di dalam Al-Quran, tapi juga dalam sabda Nabi SAW. Ya. Ma min ayyam amila ibnu Adam مثل هذه الأيام يعني 10 Dzulhijjah.
tidak ada waktu yang paling mulia untuk kita semua sebagai anak cucu Adam melaksanakan amal soleh kecuali di 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Sampai para sahabat tu bertanya, wala jihad fi sabilillah ya Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah, walaupun jihad di jalan Allah. Ya, artinya amalan yang paling utama dan paling besar ganjarannya untuk dikerjakan oleh anak cucu Adam di 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah ini, yaitu amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat bertanya, kalau jihad di jalan Allah, sekalipun jihad di jalan Allah, maknanya adalah kalah. Dengan apa? Dengan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Jadi kalau misalkan ada orang jihad di jalan Allah di luar bulan Dzul Hijjah 10 hari dengan orang ibadah di 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah, maka paling afdal ibadah di 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Itu yang dimaksud dengan hadis tersebut. Ya. Bahkan dikatakan di dalam riwayat lain, ya, tidak ada amalan yang paling utama, ya, yang bisa dilakukan oleh anak cucu Adam di 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah kecuali dengan mereka berkurban. Makanya berkurban itu afdal di bulan 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah ini karena memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Baik. Nah, kita setiap tahun dihadapi dengan yang namanya perbedaan. Setiap tahun dihadapi dengan yang namanya perbedaan. Rasanya perbedaan ini kayak musiman. Setiap tahun harus kita hadapi. Dan setiap tahun pasti ada saja orang yang kebingungan. Seakan-akan dia baru memeluk agama Islam. Ya kan? Ketika Ramadan dia bingung, kapan puasa ni Pak Ustaz? Kapan lebaran ni Pak Ustaz? Begitu juga ketika masuk bulan Dzul Hijjah dia bertanya, Pak Ustaz, kapan ni lebaran haji? Baik, mudah-mudahan penjelasan saya pada hari ini tidak akan terjadi lagi yang namanya kebingungan. Dan mudah-mudahan tidak ada yang bertanya lagi kapan kita puasa dan kapan kita berhari raya. Okey. Ya. Maka kita dihadapkan dengan dua yang namanya perbedaan. Perbedaan itu apa? Perbedaan yang pertama, mereka berpatokan kepada satu matla'. Yang kedua adalah mereka berpatokan kepada masing-masing matla' di setiap masing-masing daerah. Betul tidak? Ini kan yang berbeda kan? Ada yang satu, ya, mereka berpatokan kepada satu matla', disebut dengan wahdatul matla'. Artinya kalau daerah tersebut mengumumkan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal, kapan satu Dzul Hijjah, kapan hari Arafah, mereka ikut itu. Mereka tidak melakukan ru'yah walaupun hisab, karena patokan mereka wahdatul matla', satu matla'. Jadi daerah lain wajib ngikut. Ini pendapat yang pertama. Ya. Pendapat yang kedua adalah ikhtilaful matali'. Apa itu ikhtilaful matali'? Ikhtilaful matali' adalah masing-masing daerah berpotensi melakukan ru'yah atau memiliki matla' tersendiri. Alasannya apa? Karena masing-masing daerah berbeda waktu. Betul tidak? Berbeda waktu. Nanti ini kita bahas. Baik, yang pertama. Pertanyaannya, Arafah itu apakah diperingati dengan momentum maksudnya? Apakah Arafah itu diperingati dengan waktu tertentu? Nah, dia jawab. Diperingati dengan momen atau waktu tertentu? Waktu tertentu. Okey. Tapi ada juga yang menyatakan diperingati dengan momen. Saya nyebutnya woman pula. Ya. Takutnya tersebut film Wonder Woman. Sudah? Kita bagi menjadi dua. Karena di sini ada dua perbedaan. Arafah, yang pertama ada yang menganggap Arafah ini adalah momentum. Momentum apa? Wukufnya jamaah haji di Padang Jadi mereka beranggap, berkeyakinan, berasumsi bahwasanya hari Arafah adalah hari di mana jamaah haji wukuf di Padang Arafah.
Ini pendapat kubu 01. Saya katakan di sini ada dua kubu, kubu 01, kubu 02. Tapi bukan kubu yang itu. Ya, sudah? Kubu 01. Mereka beranggapan bahwasanya Arafah adalah hari di mana momen terjadinya wukuf yang dilaksanakan oleh jamaah haji di padang Arafah. Baik, ini alasan. Ada tidak dalilnya? Dalilnya ada. Nanti kita sampaikan dalilnya. Yang kedua, ada yang berpendapat Arafah bukan berpatokan kepada orang yang wukuf. Tapi Arafah adalah hari ke-9 daripada bulan Dzulhijjah. Jadi setiap tahun hari ke-9 pada bulan Dzulhijjah itu namanya hari Arafah. Tidak bergantung kepada momen wukuf di padang Arafah. Ini pendapat yang kedua, pendapat kubu 02. Ada tidak dalilnya? Dalilnya ada. Jadi berarti masing-masing ada dalil. Bagaimana kita menyikapi ketika kedua-duanya masing-masing ada dalil? InsyaAllah kita bisa menyikapi. Kita bisa menyikapi. Mana pendapat yang paling rajih? Rajih itu adalah yang paling kuat. Itu istilah fikih. Atau istilah hadisnya mana pendapat yang paling sahih? Itu istilah hadis. Juga dari istilah fikih adalah rajih. Makanya dalam fikih kita akan mendengar rajih, pendapat yang paling kuat, marjuh, pendapat yang dilemahkan. Ada dalam istilah fikih namanya mu'tamad, pendapat yang paling disepakati. Yang paling disepakati. Yang ketiga, jumhur, pendapat mayoritas. Ini harus kita tahu dalam ilmu fikih. Nah, kalimat-kalimat ini harus kita tahu. Ada yang namanya rajih dan marjuh. Ada yang namanya mu'tamad. Ada yang namanya jumhur. Ya, sudah? Baik, kita ke pendapat pertama. Pendapat pertama menganggap bahwasanya, beralasan bahwasanya hari Arafah adalah hari di mana momen terjadinya wukuf di padang Arafah. Jadi mereka menyebut hari Arafah itu ada kaitannya dengan sebuah dan tempat itu terjadi suatu kejadian yang namanya wukuf. Apakah ada dalilnya? Dalilnya ada. Yang pertama dalilnya adalah di sini sebenarnya terjadi perbedaan. Ya, terjadi perbedaan. Jadi dalam kubu 01 ini terbagi lagi menjadi perbedaan. Sekarang saya mau tanya. Musim haji, mulainya musim haji itu kebijakan pemerintah Saudi Arabia atau kebijakan pemerintah semua negara Islam? Saudi Arabia. Jadi di luar negara Saudi tidak berhak ngatur. Tidak boleh ada ini misalkan Indonesia, Pak Jokowi nelpon, Assalamualaikum Raja Salman, Waalaikumsalam, tolong ibadah hajinya dimulai hari Senin ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena mereka kerajaan Saudi Arabia adalah sebagai yang bertanggung jawab dari segi keamanan, kelancaran, ya, kesuksesan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ibadah haji. Jadi negara lain tidak boleh ada ikut campur. Negara lain hanya mengamati. Betul tidak? Mengamati. Jadi yang menentukan di sini mutlak kerajaan Saudi Arabia. Mereka mengumumkan ya kapan jatuhnya atau kapan pelaksanaan wukuf di padang Arafah setelah mereka mengumumkan kapan masuknya 1 Dzulhijjah. Mereka mengumumkan masuknya 1 Dzulhijjah kapan? Kemarin malam Senin. Minggu malam Senin itu mereka sudah mengumumkan masuk 1 Dzulhijjah. Sebelum masuk 1 Dzulhijjah, akhir Dzulqa'dah, mereka sudah melaksanakan isbat. Isbat itu artinya apa? Ketetapan. Di dalam kerajaan Saudi ada yang namanya lembaga fatwa. Sebagaimana Indonesia ada yang namanya MU. Lembaga fatwa mengatakan bahwasanya kami sudah mengadakan isbat.
dan menyatakan serta mengumumkan bahwasanya 1 Dzulhijjah jatuh pada malam Senin. Otomatis malam Senin jatuh 1 Dzulhijjah, maka bisa dipastikan hari Selasa mereka wukuf di Padang. Betul tidak? Hari Rabu berarti 10 Dzulhijjah mereka hari raya Idul. Sementara pemerintah kita ya melaksanakan sidang isbat hari Minggu malam Senin, mereka menyatakan kami sudah melakukan ru'yah dari sekian banyak titik, ternyata tidak ada satupun yang melihat hilal. Akhirnya kami membulatkan bulan Dzulqa'dah ini menjadi 30 hari dan kemudian mengumumkan Senin malam Selasa masuk 1 otomatis Senin malam Selasa masuk 1 Dzulhijjah, maka kita bisa memastikan hari Arafah jatuh pada hari Rabu dan hari raya Idul Adha jatuh pada hari jatuh pada hari Kamis. Jatuh pada hari Kamis. Okey. Kubu 01 berpendapat apa itu hari Arafah? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan, hari Arafah adalah hari di mana momen wukufnya jamaah haji di Padang. Apakah ada dalil mereka? Ada dalilnya. Dalilnya dari mana? Dari Nabi SAW. Hadis riwayat Abu Dawud. Dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Khalid bin Usaid. Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, Yaumu Arafah al-yawm alladhi ya'rifu fihi an-nas. Hari Arafah adalah hari di mana manusia melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Ini hadis. Pendapat kubu 01. Melalui hadis inilah mereka berpendapat bahwasanya hari Arafah adalah momen ketika jamaah haji wukuf di Padang Arafah. Kemudian ada lagi dalilnya. Dalil yang kedua, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Arafah ya'rifu al-imam wal adha yawma tudahhi al-imam wal fitru yawma yaftiru al-imam. Kata Nabi SAW, hari Arafah adalah hari di mana sang imam mengumumkan kapan terjadinya hari Arafah. Kemudian hari Idul Adha, hari adalah di mana sang imam melakukan kurban, menyembelih hewan kurban. Hari raya Idul Fitri, hari di mana sang imam kemudian melakukan aktivitas makan dan minum, artinya tidak berpuasa. Tapi sayang, hadis yang kedua ini ternyata diprotes, dikoreksi oleh Imam Rafi'i. Imam Rafi'i itu siapa? Imam yang ada di dalam madhab Syafi'i, termasuk imam-imam besar yang ada di dalam madhab Syafi'i. Setiap madhab itu punya imam-imam besar. Imam-imam besar ini maksudnya adalah imam yang memiliki pengaruh terhadap andil madhab Syafi'i ini menyebar ke seluruh dunia. Seperti madhab Syafi'i. Siapa imam-imam yang ada di dalam madhab Syafi'i? Yang kita kenal Ibnu Hajar, Imam Nawawi, terus Imam Baihaqi, Imam Rafi'i, Ibnu Katsir Hanafi, Ibnu Katsir Hambali, ya. Imam Rafi'i, kemudian Imam Romli, Imam Ibnu Qudamah. Sudah. Itu imam-imam yang ada di dalam madhab Syafi'i. Makanya seringkali kita mendapatkan pendapat Imam Nawawi di dalam madhab Syafi'i, pendapat Ibnu Hajar di dalam madhab Syafi'i, dan seterusnya. Mereka ini yang punya andil dalam penyebaran madhab di setiap daerah. Imam Rafi'i mengkritisi hadis ini. Kata Imam Rafi'i, hadis tadi yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah menjelaskan bukan hari Arafah bergantung kepada orang diwukuf di Padang Arafah, tetapi hari Arafah adalah hari di mana ada kalimat imam tadi kan, yang dimaksud di situ bukan imam salat, yang dimaksud di situ bukan Imam S. Arifin, ya, yang dimaksud di situ adalah imam kepala daerah.
Jadi hari Arafah, hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri bergantung kapan imam kepala daerah mengumumkan kepada rakyatnya. Jadi kalau kata imam, kita hari raya Idul Fitri hari Jumat, maka semua rakyat wajib mentaati. Kita berpuasa pada hari Kamis, semua rakyat wajib mengikuti. Kalimat imam di situ adalah bukan menunjukkan kepada imam imam salat, tetapi imam di satu daerah. Sudah jelas? Paham? Ini pendapat kubu 01. Tapi ingat, ulama ahli usul fikih maksudnya, dalam fikih itu ada ilmu usul. Usul fikih ilmu mengetahui kaidah untuk menentukan suatu hukum. Makanya ada yang namanya ijma' dan qiyas. Itu di mana? Di dalam usul fikih. Siapa yang mencetuskan ilmu usul fikih? Yaitu Imam Syafi'i. Ulama usul mereka protes. Apa kata ulama usul? Wala yasihhul ijma' ma'a wujudil khilaf minha. Tidak boleh ada ijma' dalam suatu permasalahan sedangkan permasalahan itu masih kontradiksi, masih terjadinya perselisihan. Saya kasih contoh, misalkan ijma' itu apa sih Pak? Ijma' itu kesepakatan para ulama semuanya tanpa ada perselisihan. Saya kasih contoh nih ya, contoh. Orang yang sholat subuh tidak membaca kunut, sholat subuhnya sah tidak? Benar sah? Sah ya? Oke, ini namanya bukan ijma'. Tidak boleh dikatakan ini ijma'. Ya, kenapa? Karena masih ada perselisih. Menurut mazhab Syafi'i, ya, hukumnya sah, tetapi disunnahkan, dianjurkan. Karena kalau tidak kunut, maka solat subuhnya kurang afdal. Tapi menurut madhab Malik dan madhab Hanafi Hambali mengatakan, oh tidak sunnah. Mau baca boleh, tidak dibaca tidak masalah. Solatnya tetap afdal. Berarti ini bukan perkara ijma'. Betul? Ini bukan perkara karena masih diperselisihkan. Maka hati-hati. Hati-hati. Kita yang orang awam ini tidak boleh suatu masalah langsung kita vonis ijma'. Ini tidak sah nih. Ini tidak boleh ini begini. Manakala masalah tersebut masih diperselisihkan. Jelas tidak? Paham? Oke. Yang kedua, membaca Fatihah ketika salat di dalam setiap rakaat itu hukumnya apa? Wajib. Kalau salat tidak membaca Fatihah di satu rakaat saja, salatnya sah atau tidak? Tidak sah. Ini disebut dengan ijma'. Semua madhab bersepakat, Fatihah merupakan rukun baik Maliki, baik Hanafi, baik Syafi'i, baik Hambali. Tidak ada madhab mengatakan, ya, tidak ada madhab di antara 4 madhab ini mengatakan bahwasanya membaca Fatihah itu hukumnya sunnah. Tidak ada. Berarti ini adalah ijma'. Tidak boleh ada tawar-menawar lagi. Betul tidak? Tidak boleh ada tawar-menawar. Ini sudah ijma'. Nah, Imam Rafi'i mengkritisi hadis yang kedua tadi yang dipakai oleh kubu 01 yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Beliau mengatakan bahwasanya kata beliau tidak boleh mengatakan ijma' sedangkan itu masih diperselisihkan. Artinya dapat kita simpulkan bahwasanya tidak boleh ada orang yang mengatakan hari Arafah itu adalah hari di mana wukufnya jamaah haji di padang Arafah. Ini ijma', tidak boleh. Karena ini masih diperselisihkan. Apalagi ada yang mengatakan, maaf ya, yang tersinggung ya, maaf, ada yang mengatakan ente tidak sah tuh kurban hari ini. Misalkan ente tidak sah solat hari Kamis, ente tidak sah motong kurban hari Kamis. Karena jamaah haji wukuf di padang Arafah hari Selasa. Minimal kita hari Rabu sudah solat Idul Adha. Tidak boleh. Karena ini adalah masalah ikhtilaf. Betul tak? Masalah khilafiyah bukan ijma'.
Ya enggak? Bukan ijma. Sudah? Oke. Itu kubu 01. Pendapat kubu 02 mengatakan bahwasanya hari Arafah bukan bergantung kepada momen. Hari Arafah adalah hari ke-9 Dhul. Kenapa 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah ini memiliki keistimewaan? Karena 6 hari memiliki nama yang berbeda-beda. 6 hari ini memiliki nama yang berbeda-beda, dan 6 hari ini punya aktivitas yang berbeda. 6 hari, ingat. Hari pertama 8 Dhul Hijjah disebut dengan hari Tarwiyah. Betul? Hari Kenapa 8 Dhul Hijjah dinamakan hari Tarwiyah? Ada yang tahu? Tarwiyah itu artinya hari meragukan. Bukan meragukan puasa, bukan meragukan hari raya Idul Adha. Meragukan di situ adalah Nabi Ibrahim meragukan mimpinya benar atau tidak. Jadi Nabi Ibrahim mimpi menyembelih Nabi Allah Ismail itu sebanyak 3 kali. Mimpi pertama Nabi Ibrahim ragu. Masa ini mimpi dari Allah? Masa ini wahyu? Karena umumnya para nabi menerima wahyu itu melalui mimpi. Umumnya nabi menerima wahyu itu melalui mimpi. Makanya tidurnya para nabi tidak dikatakan tidur. Tanamu ainayya walam yanamu qalbi. Mata saya boleh pejam kata Nabi, tapi hati saya tetap menerima wahyu. Makanya para nabi umumnya menerima wahyu ketika termasuk ketika disyariatkannya azan. Itu melalui mimpi atau tidak? Mimpi salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Betul tidak? Nabi Allah Ibrahim mimpi pertama, ragu. Dikasih lagi mimpi sama Allah kedua, masih ragu. Mimpi yang ketiga, baru kemudian Nabi Allah Ibrahim yakin. Ini mimpi datang dari Allah, bukan dari syaitan. Maka kemudian apa firman Allah Ta'ala mengatakan, qad saddaqta ru'yah. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi tersebut. Ya, maka disebut dengan hari Tarwiyah. Kenapa? Karena pada hari itu adalah hari yang membuat Nabi Allah Ibrahim ragu. Tapi sekarang tidak boleh kita katakan ini hari ragu nih. Ini hari yang penuh dengan keraguan. Tidak boleh. Itu hanya khusus kepada Nabi Allah Ibrahim. Baik, 8 Dhul Hijjah namanya hari Tarwiyah. 9 Dhul Hijjah namanya hari Arafah. 10, udah berapa nama? 2 nama. 10 Dhul Hijjah namanya hari Qur, disebut dengan bahasa Arab Yaumun Nahri. Yaumun Nahr itu artinya apa? Hari menyembelih hewan kur. Makanya di dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Yaumun Nahri. Itu 10 Dhul, berarti sudah 3 nama. Betul? Sudah ada 3 nama. 11, 12, 13 Dhul Hijjah namanya apa? Hari Tasyrik. Bahkan dalam hari Tasyrik ada lagi namanya. Sudah? Baik. Tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, disunnahkan untuk puasa. Hari 9 Dzulhijjah disebut dengan hari Arafah, disunnahkan untuk. Hari 10 Dzulhijjah disebut dengan hari Yaumun Nahri, disunnahkan untuk berkurban. 11, 12, 13 ini ada aktivitas sendiri. 11 Dzulhijjah hari Tasyrik itu ada yang namanya Yaumur Raq, yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. 12, 13 itu nafar ula dan nafar tha. Betul enggak Pak Haji? Pak Haji betul enggak? Bu Haji betul enggak? Ya, nafar awal, nafar thani terjadi kapan? Yaitu di hari-hari Tasyrik. Nah, berarti momen tadi berkaitan dengan waktu. Sudah? Oke. Itu menurut 02. Baik, apa dalilnya? Dalilnya adalah kenapa kubu 02 mengatakan hari Arafah tidak bergantung kepada momen wukuf di padang Arafah, tetapi bergantung kepada setiap tanggal 9 Dzulhijjah. Apakah tidak ada dalil? Ada dalilnya. Dalil yang pertama adalah dalil yang disampaikan oleh istri-istri Nabi. Istri Nabi ini menjadi dalil karena mereka yang terdekat kepada
sebagaimana sahabat. Abu Hurairah menyaksikan Nabi begini, jadi dalil. Umar bin Khattab bersama Nabi begini, jadi dalil. Begitu juga dengan istri-istri Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai, suatu kali istri-istri Nabi berkata, dengarkan, istri-istri Nabi berkata. Apa kata istri-istri Nabi? Mereka mengatakan, Nabi punya kebiasaan. Berarti kalau kebiasaan ini dilakukan sekali atau lebih dari satu kali? Lebih dari satu kali. Menjadi rutinitas. Rutinitas. Nabi punya kebiasaan. Apa kebiasaan Nabi? Di antara kebiasaan Nabi, khususnya Nabi itu punya kebiasaan puasa. Tapi ditanya, puasanya itu kapan sehingga menjadi kebiasaan? Nabi punya kebiasaan puasa setiap tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti puasa apa namanya? Arafah. Yang kedua, kata mereka, istri-istri Nabi, Nabi punya kebiasaan puasa setiap tanggal 10 Muharram. Namanya puasa apa? Ashura. Betul? Puasa Ashura. Yang ketiga, Nabi punya kebiasaan puasa setiap 3 hari setiap bulan. Namanya puasa apa? Ayyamul Bid. Kemudian kata mereka, Nabi punya kebiasaan puasa setiap minggu, yaitu hari Senin dan hari puasa apa namanya? Puasa Senin puasa Senin Kamis. Sudah? Pertanyaannya, kapan turun syariat haji? Turunnya perintah syariat haji tanggal 10 Hijriyah. Setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Nabi dari Mekah ke Madinah. Mekah ke Madinah itu hijrah tahun 10 tahun Nabi di Madinah, baru kemudian turun perintah. Berarti sebelumnya Nabi haji tidak? Nabi haji tidak? Tidak haji. Kenapa? Karena pada saat itu belum turun ayat untuk memerintahkan Nabi melaksanakan ibadah haji. Sudah? Berarti pada saat itu tidak ada pelaksanaan ibadah haji kan? Tidak ada. Kenapa? Karena pada saat itu Mekah, khususnya Ka'bah, masih di bawah kekuasaan orang-orang kafir jahiliyah. Berarti otomatis kalau tidak ada haji, ada wukuf tidak? Tidak ada wukuf. Sudah. Nabi meninggal tahun berapa? Tahun ke-11 Hijriyah. Berarti Nabi haji berapa kali? Nabi haji berapa kali? Sekali. Masih banyak Haji Muhyiddin. Betul enggak? Masih banyak Haji Muhyiddin 2 kali dia haji. Nabi haji cuman sekali doang Nabi haji. Makanya disebut dengan haji wada. Hajjatul wada. Karena perdana, dan itu adalah merupakan perpisahan Nabi dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Baik. Sudah? Kira-kira bisa disimpulkan dah? Oke? Sudah, saya kasihkan kesimpulannya. Jadi begini. Kebiasaan Nabi puasa itu sebelum Nabi haji atau setelah Nabi haji? Berarti puasa Arafah itu sudah ada lebih dahulu dan dikerjakan oleh Nabi sebelum wukuf di padang. Ini alasan ya, momentum Arafah tidak berpatokan kepada jamaah haji yang wukuf di Arafah, tetapi berpatokan kepada kapan tanggalnya? 9 setiap tanggal 9 Zulhijjah adalah hari Arafah. Sekalipun jamaah haji tidak wukuf di padang Arafah. Sekarang saya tanya, pernah enggak pelaksanaan ibadah haji ini dihentikan? Kapan? Waktu Covid kan? Covid, aktivitas haji divakumkan enggak? Divakumkan. Berapa tahun? 2 tahun. Ya kan? 2 tahun. Itu dihentikan. Enggak ada sama sekali. Sama sekali enggak ada. Betul? Enggak ada. Waktu Covid yang masih kuat-kuatnya itu, ada enggak orang melaksanakan ibadah haji? Enggak ada. Enggak ada. Sama sekali tidak ada. Ada itu setelah melalui masa Covid, dan itu hanya dari kalangan kerajaan. Nah, itu harus tahu dari kalangan kerajaan. Pertanyaannya, pada saat ya aktivitas ibadah haji dihentikan sementara karena Covid,
Apakah puasa Arafah juga tidak ada? Tetap. Berarti kita puasa Arafah tidak bergantung kepada jamaah haji yang wukuf di Padang. Karena kita puasa Arafah bergantung kepada tanggal 9 Zul. Inilah pendapat kubu 02. Betul? Pendapat kubu 02. Jadi kita memperingati Arafah dengan puasa itu tidak nunggu jamaah haji wukuf di Padang Arafah. Kenapa? Karena kalau kita kembali kepada ilmu fikih bab haji, saya mau tanya yang pengalaman haji, kapan dimulainya wukuf? Masuknya waktu untuk melaksanakan wukuf itu kapan? Ketika masuknya waktu zuhur. Betul tidak Pak Haji? Bu Haji, betul tidak? Begitu masuk waktu zuhur, semua jamaah haji yang di Padang Arafah melakukan ibadah sendiri-sendiri. Ada yang zikir, ada yang sholat, ada yang ngaji, ada yang istighfar, ada yang bermunajat di atas Jabal Rahmah dan lain sebagainya. Betul tidak? Ya kan? Dimulai waktu zuhur. Kapan akhirnya? Ketika tenggelamnya matahari, kemudian bergerak kemana? Ke Musdalifah. Betul tidak Pak Haji? Bu Haji, betul tidak? Kalaulah kita puasa Arafah harus berpatokan kepada orang yang wukuf di Padang Arafah, maka mulainya puasa kita bukan malam hari atau subuh hari, tetapi mulainya kita puasa siang hari. Maka disebut dengan puasa yang. Betul tak? Nah, katanya harus menunggu jamaah haji wukuf. Kalau berpatokan kepada jamaah haji wukuf, maka puasanya harus dimulai siang hari. Betul tak? Puasa kita Arafah tidak nunggu momen wukuf. Puasa kita Arafah manakala masuk 9 Dzulhijjah. Katakan di sini masuk 9 Dzulhijjah itu kapan? Malam Rabu. Malam Rabu sudah masuk 9 Dzulhijjah. Karena Hijriyah ini masuk ketika kita sudah boleh niat puasa sebagaimana kita Ramadan. Habis buka puasa Ramadan hari pertama, kita niat puasa hari kedua, boleh. Karena niat itu bisa dimulai dari malam hari. Karena kalau kita nunggu subuh baru niat, puasa kita tidak sah. Jelas tidak? Faham? Itu satu dalil. Dan ini dikuatkan dengan pendapat ulama. Seperti siapa? Ibnu Qudamah, Imam Baihaqi, Imam Nawawi, dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. 4 imam ini ketika ditanya, kapan hari Arafah? Mereka semua menjawab, Yaumu Arafah, Yaumut Tasi' min Dzulhijjah. Hari Arafah adalah hari ke-9 daripada bulan Dzulhijjah. 4 imam ini, Ibnu Qudamah, Imam Baihaqi, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, tidak ada yang mengatakan hari Arafah itu apa? Hari Arafah itu hari di mana jamaah haji wukuf di Padang Arafah. Mereka tidak jawab itu. Tapi mereka jawab, hari Arafah adalah hari ke-9 daripada bulan Dzulhijjah. Jelas tidak? Simpulannya apa? Kesimpulannya adalah, kalaulah terjadi perbedaan, maka setidaknya apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan agar kita tidak saling menyalahkan. Sudah. Yang kedua, dari segi matlak. Ya, dari segi matlak yang sudah saya sampaikan dari pertama, ya, ada yang namanya wahdatul matlak, ada yang namanya ikhtilaful matali. Wahdatul matlak itu hanya berpatokan kepada satu matlak, maka daerah lain wajib ngikut. Yang kedua, enggak, kami tidak ikut. Kenapa? Karena beda matlak. Kenapa beda matlak? Karena beda waktu. Yang kedua ini yang dipakai oleh kubu 02. Artinya kita ya, sekarang 3 kubu Bang Asep. Sudah. Ya, kubu 02 ini mengatakan, oh kami tidak harus patokan ibadah, tidak harus patokan kepada negara lain. Kenapa? Karena setiap negara itu berpotensi memiliki waktu yang berbeda. Sekarang saya tanya, tidak usah kan Mekah yang jauh di sana, kucing. Kita dengan kucing beda enggak? Beda berapa jam? 1 jam. Beda enggak? Beda. Beda 1 jam kan? Padahal satu daratan enggak? Enggak jauh, cuma 6 jam pakai mobil. Kalau Papua mungkin jauh. Betul enggak? Kalau Papua mungkin jauh, kalau Merauke mungkin jauh, Fak-Fak mungkin jauh. Bedanya bisa 2 jam. Itu
kemungkinan. Kenapa? Karena kita tidak satu daratan. Ini satu daratan beda. Antara Malaysia dengan Brunei beda enggak? Beda. Antara Malaysia yang kata orang gerbangnya itu satu, itu beda. Apalagi kita dengan kalau mau dipaksakan, Pak Ustadz kita harus ikut Mekah. Ya udah ente paksakan sekali sholat. Ente paksakan saja sholat. Subuh ikut di Mekah. Berarti subuhnya kita jam berapa? Bukan jam 4:20, tapi jam 9 pagi. Saya yakin kalau jam 9 pagi ramai yang sholat, penuh masjid. Tidak ada yang kesiangan. Betul? Kalau kita dipaksakan harus mengikuti Saudi Arabia, ya, maka sholat zuhur kita bukan jam 12, tapi sholat zuhur kita jam 3 sore. Maghrib kita, asar kita bukan jam 3:15, tapi asar kita jam 6. Maghrib kita bukan jam 6, tapi maghrib kita jam 8. Isya kita bukan jam 7, tetapi isya kita jam 9. Kacau seperti ini. Kalau dipaksakan. Artinya, tidak harus mengikuti negara lain. Bahkan ini lembaga fatwa di dalam kerajaan Saudi Arabia sendiri, di antaranya adalah guru mereka, Syekh Utsaimin, mengatakan setiap warga negara wajib mengikuti ru'yah di negara mereka masing-masing. Apakah ini baru terjadi? Tidak, di zaman sahabat sudah terjadi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Fadil mengutus budaknya yang bernama Quraib. Quraib ini sama Ummu Fadil tinggal di mana? Di Syam. Tinggal di Syam di bawah kepemimpinan gubernur bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Malam Jumat mereka mengadakan perjalanan menuju Madinah. Madinah pada saat itu di bawah kepemimpinan gubernur bernama Abdullah bin Abbas. Berjalan mereka dari Syam. Syam itu terdiri dari 4 bagian negara. Palestin, Lebanon, Jordan, dan Syria. Berjalan mereka dari Syam. Begitu di tengah perjalanan, mereka melihat hilal. Hari Kamis, mereka melakukan perjalanan. Mereka melihat hilal, mereka memutuskan untuk puasa. Karena mereka melihat sampai di kota Madinah bertemu dengan Abdullah bin Abbas hari Jumat. Abdullah bin Abbas kemudian bertanya kepada Quraib yang memimpin rombongan perjalanan. Kata Abdullah bin Abbas, "Wahai Quraib, ente lihat hilal?" "Ya, saya melihat sendiri hilal." "Kapan?" "Tadi malam." "Makanya tadi malam saya sudah berpuasa karena saya melihat hilal langsung." "Ente sendiri?" "Tidak, sama rombongan." "Baik. Terus ente Abdullah bin Abbas, ngapain tidak puasa dari tadi malam? Kenapa malam ini baru puasa, malam Sabtu?" Kata Abdullah bin Abbas, "Karena saya di sini tidak melihat hilal. Karena saya di Madinah tidak melihat makanya saya bulatkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Malam ini saya baru berpuasa." Dibantah sama Quraib, "Ala takfi ru'yatu Abu Sufyan?" Apakah tidak cukup dengan ru'yah yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Kata Abdullah bin Abbas, "Hakadha amarana Rasulullah." Tidaklah, begini kok yang diajarkan Nabi. Nah, artinya mereka terjadi perselisihan tidak? Perselisihan tidak? Berbeda tidak? Kenapa mereka berbeda? Karena masing-masing mereka memiliki perbedaan waktu, perbedaan matla. Makanya adanya perselisih, maka kita tidak heran kalau terjadi perbedaan. Jangankan kita dengan Mekah, kita dengan Malaysia berpotensi berbeda. Kalau misalkan Malaysia mengumumkan hari raya Idul Adha hari Rabu, silahkan mereka melihat hilal berarti. Kalau kita diumumkan dengan pemerintah kita hari raya kita adalah hari Kamis, kita jalani, kita terima karena kita juga ada tim ru'yah. Jelas tidak? Faham? Nah, disinilah yang harus kita ketahui supaya apa? Supaya kita bisa menyikapi perbedaan ini dengan bijaksana. Tidak ada yang saling menyalahkan. Tidak boleh mengatakan, "Oh ini tidak sah. Oh ini tidak benar ini. Mereka wukuf, kita belum berhari raya. Oh ini bagaimana ini?" Tidak boleh. Namanya juga lebaran haji Pak Ustaz.
lebaran haji itu istilah kita saja di Indonesia. Kalau kita pergi Saudi tanya, "At-ta'rif, ini apa lebaran haji?" Tidak tahu. Mereka taunya hari raya kurban. Mereka taunya hari raya kurban. Haji itu hanya istilah kita di negara Indonesia. Sudah jelas? Mudah-mudahan bisa dimengerti dan difahami. Barangkali ada yang mau tanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh puasa Arafah dan masih punya hutang di bulan Ramadan? Ya. Apakah kita boleh memborong puasa Ramadan di bulan Arafah? Ya. Pandangan yang Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang meninggalkan puasa Ramadan wajib segera mengqadha puasanya setelah berlalunya Ramadan. Bagi yang meninggalkan puasa Ramadan wajib mengqadha puasa Ramadannya segera setelah berlalunya bulan Ramadan. Berarti bulan apa? Bulan Syawal. Kalau dia bulan Syawal fit, ketika Ramadan dia sakit, Syawal dia fit, sehat, wajib dia langsung puasa. Tak boleh nunda bulan Dzulqa'dah, tak boleh nunda bulan Syaban. Dosa dia kalau nunda. Tak boleh nunda. Sama orang yang kehilangan solat. Misalkan bangun kesiangan. Ya Allah, kesiangan saya ini. Ini baru bangun sekarang nih. Berarti belum solat langsung solat subuh. Qadha. Tak boleh nunggu subuh esoknya. Ya kalau umur pan. Kita tidak tahu umur. Karena kita masih memiliki langsung kita kerjakan solat subuh. Walaupun ditanya orang rumah, ngapa pula duhanya pakai kunut? Karena banyak dosa, makanya saya kunut waktu duha. Begitu aja suaminya bilang. Ya. Begitu juga dengan puasa Ramadan wajib langsung tidak usah nunggu masuk bulan Dzulhijjah. Apakah boleh menggabung antara puasa sunnah dengan puasa wajib? Boleh. Jawabannya boleh. Yang tidak boleh digabung adalah puasa nadar. Puasa nadar tidak boleh digabung dengan puasa lain. Puasa sunnah seperti Senin Kamis, Ayyamul Bid, Tarwiyah Arafah, Ashura, ya, dan yang sebagainya. Walhasil puasa sunnah boleh tidak digabung dengan puasa qadha? Mengqadha puasa? Boleh. Misalkan saya punya hutang puasa 2 hari Ramadan belum saya bayar. Saya puasa pada saat Tarwiyah dan Arafah, boleh. Tapi ingat, niat yang pertama adalah niat puasa wajib, qadha Ramadan. Baru setelah itu, niat yang kedua adalah puasa sunnah. Jadi ada 2 niat yang diniatkan. Jangan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita perasaan kita udah sholat besar, itu kayak kebiasaan. Terus ingatnya tuh udah waktu asar, udah waktu zuhur. Besoknya. Jauh ingatnya ya. Kita nih tidak sholat isya langsung sholat witir. Itu kita tinggal kodok di isya malamnya gitu Ustaz. Qadha langsung. Ndak. Iya, qadha isya di waktu zuhur sah. Jadi begini Bu ya, Pak ya, mengqadha salat itu bebas waktunya, sesegera mungkin. Makanya saya katakan tadi, begitu bangun kesiangan langsung salat subuh, itu sudah qadha, bukan adaan lagi tapi qadhaan. Jelas? Jadi mengganti salat yang kita tinggalkan, baik kita ketiduran atau kita lupa atau kita sibuk, itu segera wajib diganti. Tidak boleh nunggu waktu yang sama berikutnya, tidak boleh. Karena umur tidak ada yang sementara kita masih punya hutang yang namanya sholat. Misalkan kayak tadi ibu tadi lupa sholat isya, ingatnya kapan? Ingatnya ketika subuh tadi. Ambil sholat subuh langsung di sholat isya, qadhaan. Tidak usah nunggu isya malam ini. Jadi mengqadha sholat, ingat ya, mengqadha sholat, membayar sholat, itu di waktu kapan saja boleh, bahkan di waktu yang diharamkan sholat juga boleh. Kan ada waktu yang diharamkan sholat,
seperti setelah asar, sebelum maghrib, setelah sholat subuh, sebelum sholat zuhur. Betul enggak? Itu kan waktu yang diharamkan sholat. Tapi mengganti sholat di waktu itu boleh. Mengganti sholat di waktu itu boleh. Ya. Kita puasa hijab ada di satu bukan 10 kan. Berarti ada undangannya. Akhirnya mana apakah kita menghadiri undangan dengan tidak puasa atau kita tidak puasa kita tetap menghadiri. Baik. Yang diperbolehkan membatalkan puasa sunnah manakala kita diundang yang bentuk kehadiran kita di situ adalah hukumnya wajib seperti walimah. Seperti walimah nikah, walimah haji, akikah. Ya, akikah itu gunting rambut. Apalagi? Ada walimah itu kan banyak kan? Nah, walimah nikah, walimah haji, walimah safar, walimah akikah, ya termasuk gunting rambut. Nah, itu kita harus membatalkan. Oh, disendak. Apalagi diajak kawan ngopi. Ngopi, Allah tak enak nih nolak ente nih. Ya, nolak ngopi nih tidak enak, tidak afdol. Batalkan puasanya. Ya enggak. Masa puasa kita dibatalkan dengan secangkir kopi? Apa Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mengqadha witir? Kalau mengqadha witir, wallahu alam. Mengqadha witir, mengqadha duha, mengqadha tahajud itu saya tidak tahu. Apakah bisa? Yang boleh mengqadha itu hanya salat wajib, yang kedua adalah salat qabliyah dan ba'diyah. Itu bisa diqadha. Misalkan kayak saya tadi datang pas qomat kan, berarti saya belum salat qabliyah subuh. Saya qadha setelah salat subuh boleh. Itu boleh. Itu yang saya tahu. Tapi kalau witir diqadha, berarti otomatis mengqadhanya witir itu kan bukan di waktu malam lagi kan? Betul kan? Nah, berat itu yang saya tidak ketahui, boleh atau tidak? Tidak tahu saya itu boleh atau tidak. Karena setahu saya witir itu sah dilakukan ketika di malam hari, dan duha sah dilakukan ketika di pagi hari. Ya. Ya. Kalau kita seperti itu kok akan dibolehkan. Kalau subuhnya telat terus. Oh gitu. Iya. Lalu salat subuh. Itu aja. Tiap hari ya. Tapi telatnya itu tidak sampai keluar waktu kan? Oh itu bukan telat lagi, lewat. Kesiangan itu namanya Bu. Ya berarti begini, orang yang senantiasa selalu kesiangan artinya waktu sholat, semua sholat sebenarnya. Ada yang maghrib sholat jam 7, padahal sudah masuk waktu. Orang yang sholat, melaksanakan sholat di luar waktu, dan itu terus menerus menunjukkan bahwasanya ya dalam dirinya itu ada sesuatu yang menghambat. Setidaknya itu menjadi bahan koreksi. Kenapa saya telat terus bangun subuh nih, tidak bangun-bangun, padahal semua HP sudah dihidupkan alarmnya, ya kan, tetap aja masih tidak bangun. Berarti ada masalah itu, dan itu tetap dosa, itu disengaja tidak disengaja. Kalau sekali tidak dihitung sengaja, 2 kali tidak dihitung sengaja. Kalau udah tiap hari ya ini sengaja namanya. Contohnya subuh dia bangun juga waktu Ramadan bangun dia kan, sahur kan? Bisa dia? Bisa. Bisa enggak? Karena tujuannya bukan sholat, makan. Loh iya, betul enggak? Tujuannya makan. Makanya dia bisa bangun. Karena dia mikir, makan itu untuk menguatkan ibadah puasa, maka dia wajib makan. Kalau dia tidak makan bisa lemah. Makanya dia tidak kesiangan bangun. Tapi itu tidak dia praktekkan untuk sholat subuh. Coba dia praktekkan saja. Saya wajib bangun subuh supaya saya bisa sholat. Kenapa? Supaya saya selamat di akhirat nanti. Tapi itu yang tidak ada di dalam pikirannya dia. Nah, makanya kita tidak heran ngelihat apa? Ngelihat antusias sholat subuh itu ramai ketika Ramadan. Kenapa? Karena sebagian di antara mereka bangun hanya untuk sahur. Bukan tujuannya untuk sholat. Bahkan ada orang yang bangun sahur, mereka hanya sebatas sholat subuh, tidak mau qiyamul lail.
Tidak mau sholat tahajud, tidak mau sholat yang sunnah-sunnah yang lah. Mereka cukup dengan sahur, habis itu azan subuh, berangkat sholat subuh dah cukup. Padahal dianjurkan menghidupkan malam itu dengan ibadah. Bisa saja ketika kita bangun sahur jam 3:30, sebelum Indomie belum masak, kita sambil baca Quran, kita sholat 2 rakaat. Betul enggak? Bisa untuk menambah amal. Tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah untuk makan. Setelah makan, kebetulan pas azan subuh, maka mereka mau tidak mau melaksanakan sholat subuh. Nah itu. Jelas ya? Mudah-mudahan tidak kesiangan lagi. Ya Rabbal Alamin. Sudah? Oh iya Pak Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang yang berniat berkorban dilarang fitnah dan tidak memotong kuku dan rambut. Ya. Nah, pertanyaan saya apa hikmah daripada Ya. larangan tersebut? Oke. Kemudian kapan dimulainya tidak memotong kuku dan rambut? Karena ada pendapat yang mengatakan mulai di Indonesia. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika kita membeli hewan kurban, biar kesatuan jalan apa ini? Bagi yang ingin berkurban, ya dilarang memotong kuku dan rambutnya, semua rambut. Ya, baik rambut yang nampak atau yang tidak nampak, yang lebat atau yang tipis, yang halus atau yang kasar, yang atas atau yang bawah. Semua bulu tidak boleh dicukur. Tidak boleh digunting. Sejak kapan? Masuk 1 Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai hewan kita disembelih baru kita boleh cukur. Misalkan, ya kan, belum cukur rambut nih kan, karena niat berkurban. Ingat, niat berkurban. Sekalipun belum sempat beli kambing sampai sekarang. Tapi dia sudah ada niat kurban, sambil nunggu duitnya cair nih. Mudah-mudahan sebelum hari Kamis duit saya udah cair, saya mau beli hewan kurban. Tidak cukur. Sejak kapan? Sejak masuk 1 Dzul, tidak usah cukuran. Ya. Mungkin hari Selasa dapat uang, beli hewan kurban. Nah, sudah? Kapan dia boleh cukur? Setelah hewan kurbannya disembelih. Sudah, udah sembelih. Nah, berarti udah, silakan ke pangkas rambut, silakan ke barber shop dan yang sebagainya. Silakan. Sudah. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah bahwasanya ya, ini dari segi keutamaan. Hewan kurban itu dikiaskan kita. Itu dikiaskan kita. Hewan kurban itu kalau dicukur bulunya, bobotnya berkurang enggak? Berkurang enggak? Kita punya hewan kurban, misalkan domba. Domba itu kan bulunya lebat. Kita cukur habis. Ditimbang. Beda enggak dengan ketika bulunya masih lebat? Beda. Di situ dari segi afdal. Kalau kita cukur, berkurang keutamaan yang kita miliki. Keutamaan yang kita miliki itu berkurang. Itu. Makanya kalau dipotong kuku kita, rambut kita dicukur, berkurang keutamaannya. Tapi kurbannya tetap sah. Yang kedua, kias kepada orang yang melaksanakan ibadah haji. Orang yang sedang ihram itu boleh tidak cukur rambut? Boleh tidak cukur kuku, potong kuku? Tidak boleh. Dikiaskan kita seperti itu. Ya, dikiaskan kita kepada jamaah haji yang sedang ihram. Selama dia pakai ihram, sebelum tahallul, mereka tidak boleh cukur rambut, apapun rambutnya, tidak boleh potong kuku. Kalau mereka cukur rambut, potong kuku, maka ibadah yang mereka lakukan kurang dan mereka wajib mengganti dengan dam. Kenapa? Hukumnya makruh. Makruh saja ya. Kalau dia mencukur ya, makruh saja, tidak haram. Tidak haram. Karena di Ustaz, tadi kan kita kurban kan itu Rasulullah kurban untuk anggota keluarganya, kan? Dia dua kurbannya, satu untuk keluarganya, satu rumahnya. Terus kalau misalnya kita kan kepala keluarga, dan selesai dengan keluarga, misalnya kita berkurban, apakah itu yang untuk anak-anak kita gitu Ustaz? Terus tadinya potong rambut itu kita termasuk kita Oke. Jadi begini, yang dimaksud dengan hadis Nabi SAW bahwasanya ya, yang dimaksud dengan berkurban untuk umatnya dan keluarganya itu adalah min khususiyah Nabi, termasuk keistimewaan yang dimiliki Nabi. Artinya Nabi itu ingin hewan kurbannya ini memiliki manfaat untuk semua umatnya. Sudah?
sebagaimana Nabi menanggung rasa sakit ketika sakaratul maut yang akan ditanggung oleh semua umatnya. Makanya Nabi itu disebut dengan rahmatan lil alamin. Apakah ini bisa kita lakukan? Tidak bisa. Ini khusus keistimewaan Nabi. Makanya hukum ibadah kurban itu ada dua. Ada sunnah kifaiyah, ada sunnah ainiyah. Sunnah terhadap diri sendiri dan sunnah untuk golongan. Begini, ya. Sunnah untuk diri sendiri manakala kita belum berkeluarga. Saya belum berkeluarga, tapi saya mampu, maka kesunahan kurban jatuh kepada diri saya sendiri. Sudah? Ada sunnah kifaiyah, atau istilahnya kita sebut dengan fardu kifayah. Itu fardu, ini sunnah, sunnah kifaiyah. Sunnah kifaiyah ini adalah sunnah manakala dilakukan satu orang dari sekian keluarga, maka kesunahan keluarga yang lain gugur. Contoh, saya punya istri, anak saya 3. Mau beli kambing 5, uang saya tidak cukup. Uang saya tidak cukup. Uang saya cuma 3 juta, saya cuma beli kambing 1. Saya mampunya 1. Maka ketika saya membeli 1 kambing, istri dan anak-anak saya tidak perlu lagi untuk berkurban. Tapi kalau misalkan lebih, ya afdol, iya. Kalau lebih afdol. Ya, kesunahan istri dan anak-anak saya gugur karena saya yang menyanggupi. Tapi kalau istri saya sanggup, bang, saya juga ada uang mau berkurban, afdol. Supaya dia juga dapat kebahagiaan dari segi dapat bagian dari segi keutamaan dan pahala. Apakah istri dan anak-anak saya dapat pahala? Dapat, tapi tidak sebesar yang saya dapatkan. Karena di sini saya membeli sendiri. Mereka juga dapat pahalanya dari bab sedekah. Istri dan anak-anak saya juga dapat karena bagian daripada saya. Ini keistimewaan hewan kurban. Tapi apakah sama dengan saya pahalanya? Oh enggak, saya yang paling besar karena saya yang mengeluarkan. Jelas ya? Nah, itu jawabannya. Jadi kalau misalkan kita diberi kemampuan, misalkan saya diberikan kemampuan, bahkan saya bisa beli sapi, saya beli sapi. Karena saya diberikan oleh Allah kemampuan. Ngapain? Saya diberikan kemampuan oleh Allah, cuman saya berkurban dengan 1 ekor kambing, itu istilahnya saya sebenarnya bukan berkurban untuk orang lain. Betul enggak? Yang kita inginkan hewan kurban kita ini dimanfaatkan oleh orang makanya daging itu dibagi. Itu pertanyaan kedua apa, Bu? Yang rambut itu apakah keluar? Oh ya enggak, yang berkurban saja. Jadi istri saya enggak masuk, anak-anak saya enggak masuk. Kalau istri saya dan anak saya mau cukur silakan. Saya yang beli kurban itu yang berkurban, yaitu yang tidak bercukur. Ingat, ya sudah dijelaskan oleh para ulama, sapi, unta untuk 7 orang, kambing untuk 1. Jadi tidak ada lagi istilahnya pengalaman saya nyembelih, begitu kambing, nama siapa nih? Seluruh anggota keluarga Pak Ustadz. Loh, ini gimana ini? Saya bilang. Maksudnya? Ya, dia satu keluarga korban 1 kambing. Oh, tidak bisa saya sebutkan namanya semuanya. Harus disebutkan 1 orang. Makanya Imam Nawawi menjelaskan hadis Nabi tadi. Wa an baqarah sab'ah wa an syatin wahid. Untuk ukuran sapi dan onta itu 7 orang, untuk ukuran kambing 1 orang. Tidak boleh misalkan kambing semua anggota keluarganya dimasukkan namanya. Ya tidak boleh. Itu jatuhnya sedekah bukan kurban kalau disebutkan semuanya. Jatuhnya sedekah bukan kurban. Harus disebutkan salah satunya. Kalau sapi boleh 7 orang. Sapi hanya sebatas 7 orang. Ya kan? Ya kalau misalkan patungan Pak Ustaz, kayak di sekolah, apakah boleh? Itu dari bab tarbiyah. Mendidik anak-anak kita supaya nanti besar mereka punya kemampuan untuk berkurban. Ya boleh, tapi itu sedekah bukan kurban. Hanya saja dijadikan sebagai latihan tarbiyah. Jelas? Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Jadi kalau kita setiap tahun beli kambing cuma 100, kalau ini misalnya saya atau pas istri misalnya, Ya. Nah pas istri ini keluarga dapat nggak utamaan? Oh dapat. Kalau
Digilir kan? Iya, dapat. Istri dapat. Iya. Misalkan gini, misalkan Bapak tahun lalu ada rezeki beli 1 kambing. Disembelih atas nama Bapak. Ya, Bapak yang paling besar dapat pahalanya. Istri dan anak-anak dapat, tapi tidak sebesar Bapak. Karena nama Bapak yang disebut. Tahun ini Mama bilang, giliran saya lah beli kambing. Ya udah, saya belikan atas nama Mama. Ya, boleh. Nah, Mama dapat pahala yang lebih besar daripada pahala yang didapatkan oleh Bapak dan anak suami dan anak-anak. Jadi begitu. Jadi giliran aja. Nanti di akhirat datang semua kambingnya itu. Nah, giliran kalau tidak mampu. Tapi kalau mampu diusahakan satu-satu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan semoga yang berkurban diterima kurbannya oleh Allah. Dan semoga di tahun yang akan datang yang berkurban diberikan keluasan rezeki untuk berkurban kembali. Dan semoga Allah memberkahi harta yang kalian keluarkan untuk berkurban di jalan Allah. Dan semoga dengan berkurban kita bisa menjadi orang yang sabar sebagaimana sabarnya Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Semoga kita sebagai suami dapat meneladani Nabi Allah Ibrahim. Semoga kalian para istri dapat meneladani sebagaimana Siti Hajar. Dan semoga anak-anak kita dapat meneladani akhlak Nabi Allah Ismail. Dan semoga Allah menerima amal ibadah haji saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji. Dan semoga mereka kembali ke tanah air dalam keadaan selamat dan dalam keadaan mabrur. Dan semoga kita semua yang belum ditakdirkan haji di tahun ini, Allah takdirkan kita haji di tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.